Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Dapur Desmi. Di video kali ini, saya lagi mau buat donat kentang. Dan untuk hasil donatnya ini bener-bener enak. Tekstur dari donatnya ini bener-bener empuk. Dan kalau kita makan itu nggak bakalan cukup satu. Teksturnya yang lembut, rasanya enak. Pokoknya ini bener-bener mantep banget rasanya. Yuk, bagi teman-teman yang suka, simak videonya sampai selesai ya. Jangan lupa nanti untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Yuk langsung ke cara membuat. Di sini saya udah siapkan 100 gram kentang, dan ini kentangnya udah saya rebus dan juga udah saya haluskan. Kemudian kita tambahkan 250 gram tepung terigu, 2 butir kuning telur, 1 sendok teh ragi instan, dan juga jangan lupa tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Setelah semua bahan masuk, ini kita aduk rata. Lanjut di sini kita akan menambahkan susu cair sebanyak 80 sampai 90 ml. Ini tergantung dengan kandungan air yang ada pada kentang dan juga ukuran kuning telur. Kita masukkannya secara bertahap ya, agar adonan kita nanti tidak terlalu keenceran. Ini terus diaduk-aduk. Nah, kebetulan untuk kali ini susu cairnya cukup ya, pas menggunakan 90 ml. Lanjut, untuk mempermudah mengadon adonannya, ini mau saya adon menggunakan tangan. Dan yang pasti tangannya ini udah dicuci bersih ya teman-teman. Kita uleni sampai adonannya ini setengah kalis. Nah, seperti ini, nggak lengket di tangan dan juga nggak lengket di wadahnya lagi. Lanjut kita tambahkan sejumput garam, dan saya juga menambahkan 30 gram margarin. Kebetulan di sini saya menggunakan butter yang Boss ya. Untuk lebih mempermudahnya lagi, di sini saya menggunakan mixer yang spiral ya. Di sini saya mixer kurang lebih sampai 15 menit. Nah, saya kalau membuat adonan donat kentang ini, saya nge-mixernya itu nggak sampai kalis elastis ya, cukup sampai kalis aja, karena menurut saya adonannya ini tetap menghasilkan donat yang empuk karena ada campuran dari kentangnya. Ini saya rasa udah cukup. Nah, ketika saya lebarkan seperti ini menurut saya udah kalis. Kalau udah seperti ini, lanjut kita sisihkan mixernya dulu. Nah, adonannya tuh emang lengket seperti ini, tapi ini nggak apa-apa, ini udah pas banget ya. Kalau udah, ini mau saya diamkan dulu, saya istirahatkan kurang lebih selama 15 menit sampai adonannya ini mengembang. Setelah 15 menit, nah ini adonannya udah lebih mengembang dan lebih elastis ya. Lanjut di sini kita tekan-tekan, kita kempeskan, kita buang udara yang terperangkap di dalam adonan. Kita aduk-aduk seperti ini, kita tekan-tekan sampai benar-benar udara yang terperangkap itu keluar. Kemudian ini mau saya timbang, dan berat keseluruhannya itu sebanyak 521 gram. Dan saya bagi lagi per berat adonannya itu sebanyak 22 sampai 23 gram. Kalau teman-teman gak punya timbangan, boleh ditakar-takar aja sesuai keinginan. Dan ini hasilnya. Kemudian lanjut kita akan ke pencetakan. Untuk mencetaknya, kita ambil adonan donat yang paling pertama, kemudian kita tarik-tarik sambil kita bentuk membulat, dan kita bulatkan di telapak tangan. Kalau udah bulat, kira-kira udah rapi, kemudian kita beri baluran tepung. Nah, tujuannya ini agar nanti mudah ya ketika kita melepaskan donat. Kemudian kita beri alas, dan ini donatnya akan kita pipihkan. Untuk memipihkannya ini teman-teman bisa gunakan alat apa aja, tapi jangan terlalu tipis ya. Dan kita lubangi tengahnya menggunakan cetakan squid. Kita ulangi, kita ambil adonan, kemudian kita tarik-tarik sambil kita ngebuangin udara yang terperangkap. Dan kalau udah bulat, lanjut ini kita rounding di telapak tangan. Kita bulat-bulatkan, kita rapi-rapikan, dan kembali kita baluri menggunakan tepung.
dan kita beri alas, kemudian kita pipihkan dan kembali kita lubangi. Kita lakukan hal yang sama sampai semua donatnya selesai kita cetak. Dan ini dia semua donat-donatnya udah selesai kita cetak, dan ini akan kembali kita diamkan kurang lebih sekitar 30-40 menit tergantung dengan suhu panas di sekitar rumah teman-teman ya. Setelah 40 menit donat-donatnya ini lebih mengembang, dan ketika kita sentuh, kita pegang, donatnya itu terasa empuk dan lembut banget. Dan kalau udah seperti ini udah siap untuk kita goreng. Teman-teman bisa panaskan minyak dengan menggunakan api yang kecil saja ya. Kemudian lanjut kita goreng donatnya satu persatu. Dan teman-teman harus ingat ketika menggoreng donat ini jangan pernah menggunakan api yang besar. Cukup menggunakan api yang kecil saja, karena kalau menggunakan api yang besar nanti hasil donat kita akan cepat mutung dan gak matang dengan sempurna. Dan teman-teman juga harus ingat ya, ketika menggoreng donat jangan dibolak-balik karena akan menyerap minyak. Cukup satu kali balik aja. Kalau bagian bawahnya sudah berwarna kuning kecoklatan, itu boleh kita balik. Dan kalau udah matang coklat merata semua, ini siap kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita lanjutkan menggoreng semua donat-donatnya ya. Dan teman-teman juga harus ingat dan yang pasti jangan sampai menggunakan api yang besar ketika menggoreng donat ya. Usahakan tetap selalu menggunakan api yang kecil agar hasil donat kita itu benar-benar matang dengan sempurna. Tara, ini dia donat kentang yang udah selesai kita goreng. Hasilnya itu menul-menul, empuk dan lembut. Nah, di sini juga terlihat ada garis tengah donatnya. Ketika kita pegang, nah ini kerasa lembut dan empuk banget ya. Kemudian lanjut, ini akan kita beri topping. Dikarenakan suami dan anak-anak saya suka dengan topping tepung gula, maka donat kentang ini akan saya beri semuanya dengan tepung gula. Untuk topping ini disesuaikan aja dengan seleranya teman-teman ya. Boleh menggunakan seres, choco chip, keju, atau taburan yang lainnya. Ini dia donat kentangnya udah selesai kita buat. Nah, hasilnya itu benar-benar banyak ya. Dengan menggunakan tepung 1/4 kilo aja bisa menghasilkan donat kurang lebih 22-23 buah. Nah, ini mau kita coba satu ya. Di sini teman-teman bisa lihat ketika saya belah itu kerasa banget lembut, empuk, dan mau saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu benar-benar enak, empuk, lembut, Masya Allah. Pokoknya enak banget. Dan ini donatnya nggak sama sekali nyerap di minyak. Jadi buat teman-teman yang masih pemula banget, cobain deh resep ini, nggak bakalan nyesal. Karena hasil donatnya itu benar-benar empuk dan lembut banget. Dan insya Allah nggak bakalan gagal kalau teman-teman ikuti step by stepnya. Dan sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan teman-teman menyukainya. Bagi teman-teman yang mau mencoba, semoga berhasil dan juga suka dengan hasil donat kentangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.